Wa ma'adzalika kullihi wa ma'adzalika kullihi wa ma'adzalika kullihi fala yarfa'u bidzalika ahadun minan nasi ra'san illa ahlullah wa hum ahlul qur'ani khassatan. Sekalipun demikian, sekalipun tadi dikatakan bahwa ahlul fahmi, orang-orang yang faham itu tahu itu apakah inayah dari Allah, kesaktian itu apakah itu tipu daya Allah, jebakan Allah. Itu tak seorang pun dengan kesaktian itu dari manusia siapapun tidak bisa mengangkat kepala kecuali ahlullah, kecuali orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka adalah ahli Al-Quran, khusus yang ahli Al-Quran, ahli mendalami Al-Quran. Wa amal ayatu ghairul mu'tadati wa hiya kharqul awaid fa hiya allati tu'assiru fi nufusil 'ammah mithlu zalazili wal rajafati wal kusufi wa nudghi hayawanin aw mashyin 'ala ma'in wa khadragi hawain wa i'lamin bikawaina fil mustaqbal taqa'u 'ala haddima ulima wal kalami ala al khawadiri wal akri min al kauni ishba'il qalili min ad dha'amil katsir min al nas. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak biasa, itu adalah kharqul awaid, sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang yang membekas, yang berpengaruh di hatinya orang-orang awam, orang-orang pada umumnya. Contohnya seperti gempa bumi, warjafati dan ambles, ada tanah longsor, dan gerhana-gerhana, dan binatang bisa ngomong seperti manusia. Dan atau bisa jalan di atas air tanpa dengan tidak karam, tidak tenggelam. Terus waktirogi hawain, bisa nembus udara, artinya bisa ke udara, bisa terbang ke udara, dan bisa meramal, memberitahu itu ya, meramal kejadian-kejadian di masa depan yang akan datang, seminggu lagi, sebulan lagi akan terjadi begini-begini, yang mana kejadian-kejadian itu benar-benar terjadi sesuai ma'ulimah yang diramalkan, sesuai yang diramalkan oleh wali itu. Contoh lagi adalah bisa bisa meramalkan, membicarakan bisikan-bisikan orang lain. Jadi tersirat di hati itu bisa ditebak, walaupun belum diucapkan di lidah, bisa mampu ditebak. Kamu tadi berencana begini-begini, padahal belum ngomong. Kemudian wal akli minal kaun, makan dari alam. Artinya makan dari alam itu tidak nasi, tidak minuman, tidak air, tidak buah-buahan, tetapi dari unsur alam. Entah dari itu udara. Jadi berhari-hari tidak makan tapi tetap sehat. Itu masuk kharqul adat juga. Kemudian wa isba'il qalil min ad-dham al-katsirah. Al-katsirah itu bukan naatnya do'am, tapi maf'ulnya isba'. Makanan yang sedikit bisa mengencangkan orang banyak. Makanan biasanya
satu piring itu biasanya hanya satu orang, ini kok bisa 10 orang, bisa 20 orang. Itu yang terjadi pernah pada Rasulullah SAW. Wal minan nas hadza ta'tabiruhul amatu khassatan. Ini diakui oleh orang-orang awam, khusus orang awam yang mengakui. Khusus orang awam. Wa man lam yakun kharqul adati an istiqamatin. Istiqamatin itu khabarnya. Khabarnya kharqul adat atau munabihan itu adhaf kepada an istiqamatin. Wa ba'itsan ala ruju' ila Allah wa lam yarji. Wa laysa lahu fihi ta'ammulun. Fa makrun istidrajun min haitsu la ya'lam. Jadi apabila sesuatu yang luar biasa, apabila sesuatu yang luar biasa itu tidak berangkat dari keistiqomahan, tidak rutin beribadah, tidak rutin berzikir, dan yang luar biasa itu tidak mengingatkan, tidak membuat orang ingat, sadar, kemudian bertobat, dan tidak membangkitkan untuk kembali kepada Allah, makin jahat, makin nakal, makin jahat kepada Allah, dan dia di walam yarji, dia tidak kembali, tidak tobat kepada Allah, tetap saja sakti dia. Sedangkan dia tidak punya ta'amul, tidak punya peran. Kok tiba-tiba datang dari Allah, dia bisa begini, dia bisa begini, padahal dia tidak istiqomah, tidak konsisten dengan syariat, maka itu namanya makrun, adalah tipu daya Allah, jebakan Allah, istidraj, dilulu oleh Allah. Min haitsu la ya'lamu, dari sisi dia tidak sadar bahwa itu adalah jebakan Allah. Wa hadza huwal qaidul matinu tuhafullahi ma'al mukhalafat. Nah, kesaktian seperti ini itu adalah tipu daya Allah yang kokoh, adalah hadiah Allah, padahal mukhalafat, dia melanggar perintah-perintah Allah. Jadi jangan seenaknya nanti itu di akhir ceritanya orang itu akan mati mengenaskan, akan parah siksaan dari Allah. Wa fihi sirrun ajibun lil arifina. Tentang kehebatan tetapi orangnya jahat, itu orang-orang makrifat kepada Allah tahu rahasianya. Ada rahasia yang mengagumkan, orang jahat kok sakti misalnya. Itu orang-orang makrifat tahu. Itu maksudnya sirrun ajibun lil arifin, rahasia yang mengagumkan bagi orang-orang yang makrifat kepada Allah. Kalau kita yang bodoh-bodoh, janggal, tidak nyambung, bisa-bisa terjebak ikut alirannya. Walau la ma fi idza'ati min ad-darari min al-umumi la dzakarnahu. Seandainya membocorkan, menyiarkan itu membocorkan rahasia itu, ada unsur membahayakan akidah, membahayakan syariat pada orang umum, pada orang awam, maka pasti akan saya terangkan. Tetapi kalau itu dibocorkan, rahasia itu dibocorkan, bisa salah paham orang awam, menjadi seenaknya, jadi kurang ajar kepada Allah, pada syariat, maka tidak akan saya sebutkan, tidak akan saya terangkan. Ama kullu ma yudra yuqalu, sesuatu yang diketahui itu tidak otomatis bisa diceritakan, diucapkan. Apa yang diketahui tidak otomatis boleh disebarkan, diucapkan. Harus kondisional, siapa yang mau mendengarkan itu.
Walaysa kharbul awaidi illa wallahu alam.